Selamat datang di dunia fauna, di mana kita akan menjelajahi keanekaragaman dan keindahan fauna dari hutan terluas hingga samudera terdalam. Kanguru adalah marsupial endemik Australia yang dikenal dengan ciri khasnya yang unik, yaitu memiliki kantung di perutnya marsupium tempat ia membawa dan merawat anak-anaknya yang belum berkembang dengan baik setelah lahir. Kanguru adalah hewan yang sangat terkenal dan menjadi ikon Australia. Berikut ini adalah beberapa informasi lengkap tentang kanguru, taksonomi, dan jenis. Kanguru termasuk dalam keluarga Macropodidae, yang artinya kaki besar. Terdapat beberapa jenis kanguru, di antaranya adalah kanguru merah Macropus rufus. Kanguru merah adalah spesies kanguru terbesar dan paling terkenal. Mereka dapat tumbuh hingga tinggi sekitar 1,8 meter dan memiliki bulu berwarna merah coklat. Kanguru abu-abu timur Macropus giganteus. Kanguru ini memiliki warna abu-abu dan adalah salah satu spesies kanguru yang paling besar. Mereka dapat tumbuh hingga 2 meter atau lebih. Kanguru pohon Dendrolagus spp berbeda dari kanguru lainnya. Kanguru pohon adalah spesies yang lebih kecil dan hidup di pohon, khususnya di Papua Nugini dan Indonesia. Habitat, kanguru ditemukan di seluruh Australia, mulai dari padang rumput hingga gurun dan hutan. Mereka memiliki kemampuan beradaptasi yang baik terhadap berbagai tipe habitat. Ciri-ciri fisik, kaki besar. Kanguru memiliki kaki belakang yang sangat besar dan kuat yang membantu mereka melompat jauh dan cepat. Kantung, hanya betina yang memiliki kantung untuk membawa anak-anak mereka. Kanguru betina memiliki 2 puting susu di dalam kantung yang digunakan untuk menyusui anak-anak mereka. Bulu kanguru bervariasi dari abu-abu hingga merah coklat tergantung pada spesiesnya. Bulu ini tebal dan berguna untuk menjaga suhu tubuh mereka. Ekor panjang, mereka memiliki ekor panjang yang membantu menjaga keseimbangan saat melompat dan bergerak cepat. Perilaku dan makanan. Kanguru adalah hewan herbivora dan diet mereka terutama terdiri dari rumput, daun, dan tanaman lainnya. Mereka dikenal sebagai hewan pemakan malam dan lebih aktif pada malam hari. Kanguru memiliki sistem pencernaan khusus yang memungkinkan mereka untuk mencerna tanaman berserat tinggi. Mereka adalah hewan sosial yang dapat hidup dalam kelompok yang disebut mob. Kanguru betina biasanya lebih suka hidup dalam kelompok daripada jantan yang cenderung lebih soliter. Reproduksi, kanguru memiliki siklus reproduksi yang unik. Betina dapat mengatur perkembangan embrio dalam rahim mereka selama kondisi lingkungan atau keberadaan makanan yang baik. Setelah kelahiran, anak kanguru Jui akan menggantung di dalam kantung betina selama berbulan-bulan hingga mereka cukup besar untuk keluar dari kantung dan menjelajahi dunia luar. Ancaman terhadap kanguru, beberapa jenis kanguru, seperti kanguru merah, mengalami ancaman dari perburuan ilegal dan kehilangan habitat. Akibat pembangunan manusia, program konservasi telah dilakukan untuk melindungi dan melestarikan spesies kanguru yang terancam punah. Kanguru adalah hewan yang menarik dan menjadi bagian penting dari ekosistem Australia. Mereka juga menjadi salah satu daya tarik utama bagi wisatawan yang mengunjungi Australia. Sejarah kanguru berkaitan erat dengan Australia, di mana hewan ini adalah salah satu ikon paling terkenal. Di bawah ini adalah gambaran umum tentang sejarah kanguru. Penemuan awal oleh eksplorator Eropa. Kanguru pertama kali ditemukan oleh penjelajah Eropa pada abad ke-17. Ketika Kapten James Cook dan awak kapalnya tiba di pantai timur Australia pada tahun 1770, mereka menjadi salah satu kelompok pertama orang Eropa yang melihat kanguru. Mereka mencatat keberadaan hewan-hewan aneh ini dalam catatan perjalanan mereka. Nama kanguru, awalnya, orang Eropa tidak memiliki kata yang tepat untuk menggambarkan hewan ini. Ketika seorang anggota awak kapal Cook bertanya kepada seorang penduduk pribumi aborigin Australia tentang nama hewan tersebut, penduduk pribumi menjawab kangaroo atau ganguru dalam bahasa mereka. Namun, ternyata kata tersebut salah paham dan sebenarnya berarti saya tidak mengerti atau apa yang Anda katakan. Dalam bahasa aborigin, meskipun terjadi salah paham, nama kanguru tetap melekat pada hewan ini. Ekspansi Eropa dan perburuan. Pada abad ke-18 dan ke-19, Australia mulai dijajah oleh orang Eropa
dan populasi kanguru menjadi target perburuan yang signifikan. Kulit, daging, dan tulang kanguru sangat berharga bagi para pemukim Eropa sebagai sumber makanan dan bahan kerajinan. Perlindungan dan konservasi. Pada abad ke-20, kesadaran akan perlindungan hewan dan konservasi tumbuh di Australia. Pada tahun 1967, kanguru merah Australia Macropus rufus dijadikan lambang resmi negara bagian Australia Selatan dan menjadi simbol perlindungan alam di Australia. Ini adalah langkah awal menuju perlindungan lebih lanjut bagi kanguru dan spesies lainnya di negara ini. Populasi dan status saat ini, populasi kanguru di Australia cukup besar dan bervariasi tergantung pada spesies dan wilayahnya. Kanguru seringkali dianggap sebagai hama di beberapa daerah, tetapi juga menjadi daya tarik bagi pariwisata ekowisata di Australia. Ada program-program konservasi yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga keberlanjutan populasi kanguru. Kanguru dalam kebudayaan dan identitas Australia. Kanguru telah menjadi salah satu simbol paling kuat dari Australia. Gambar kanguru sering digunakan dalam seni, budaya pop, olahraga seperti tim nasional rugby Australia yang dikenal sebagai Wallabies dan branding nasional. Kanguru juga menjadi ikon wisata Australia dan daya tarik untuk wisatawan dari seluruh dunia. Sejarah kanguru mencerminkan bagaimana hewan ini telah menjadi bagian integral dari budaya, sejarah, dan identitas Australia, meskipun kanguru mungkin telah dianggap sebagai makhluk yang aneh oleh orang Eropa pada awalnya. Mereka sekarang menjadi salah satu hewan paling dihormati dan diidentifikasi dengan negara Australia. Kanguru memiliki habitat yang sangat bervariasi di seluruh Australia. Mereka telah berhasil beradaptasi dengan berbagai jenis lingkungan, dari padang rumput hingga hutan, gurun, dan daerah pesisir. Berikut adalah beberapa tipe habitat tempat kanguru dapat ditemukan. Padang rumput, kanguru merah, dan jenis kanguru lainnya sering ditemukan di padang rumput Australia yang luas. Habitat ini menyediakan makanan yang cukup dalam bentuk rumput dan tanaman rendah lainnya yang menjadi makanan utama kanguru. Padang rumput juga memberikan ruang terbuka yang luas, memungkinkan mereka untuk bergerak dan melompat dengan bebas. Gurun, beberapa spesies kanguru, seperti kanguru merah gurun Macropus rufus, telah beradaptasi dengan habitat gurun yang keras dan kering. Mereka sering mencari makanan dan air di oasis kecil yang tersebar di gurun, hutan, dan hutan terbuka. Kanguru juga dapat ditemukan di daerah hutan dan hutan terbuka di Australia. Di sini, mereka sering mencari makanan di tumbuhan semak dan daun yang tersedia. Hutan hujan dan hutan lorasi. Kanguru pohon Dendrolagus spp adalah spesies kanguru yang hidup di pohon dan biasanya ditemukan di hutan hujan dan hutan lorasi di Papua Nugini dan Indonesia. Mereka memiliki adaptasi khusus untuk bergerak di atas pohon dan mencari makanan di sana. Daerah pesisir, beberapa jenis kanguru juga bisa ditemukan di daerah pesisir, terutama yang berdekatan dengan padang rumput atau hutan. Mereka sering mencari makanan di dekat pantai dan dapat berenang jika diperlukan. Pegunungan. Kanguru juga hidup di daerah pegunungan di Australia, termasuk pegunungan tinggi seperti Pegunungan Alpen Australia. Mereka bisa ditemukan di berbagai ketinggian tergantung pada spesiesnya. Lingkungan urban. Di beberapa kota besar Australia, kanguru kadang-kadang terlihat mendekati permukiman manusia. Hal ini terutama terjadi ketika habitat alami mereka berdekatan dengan perkotaan. Penting untuk diingat bahwa spesies kanguru tertentu mungkin lebih terkait dengan tipe habitat tertentu. Misalnya, kanguru merah lebih sering ditemukan di padang rumput, sementara kanguru pohon hidup di pohon-pohon di hutan hujan. Keanekaragaman habitat ini membantu kanguru untuk bertahan dan beradaptasi di berbagai lingkungan di seluruh Australia. Kanguru adalah hewan yang penuh dengan fakta-fakta unik. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang kanguru. Pemilik kantung. Salah satu ciri paling mencolok dari kanguru adalah kantung di perut betina mereka. Kantung ini digunakan untuk membawa dan merawat anak-anak mereka yang belum berkembang dengan baik setelah lahir. Lompatan yang luar biasa. Kanguru memiliki kaki belakang yang kuat dan panjang yang memungkinkan mereka untuk melompat dengan jarak yang luar biasa. Kanguru marah, sebagai contoh,
bisa melompat hingga 3 kali panjang tubuhnya dalam satu lompatan, kecepatan yang mengesankan. Meskipun kanguru terkenal dengan lompatan mereka juga bisa berlari dengan kecepatan yang cukup tinggi. Kanguru merah bisa berlari dengan kecepatan hingga 56 km per jam 35 mil per jam. Di herbivora, kanguru adalah hewan herbivora dan hanya makan tanaman. Mereka memiliki sistem pencernaan yang efisien untuk mencerna tanaman berserat tinggi seperti rumput dan daun. Kemampuan membengkak. Kanguru bisa membengkak untuk menghindari dehidrasi. Mereka dapat mengontrol pengeluaran air dari tubuh mereka dengan cara yang unik. Ketika air tidak tersedia, kanguru betina lebih besar. Biasanya, kanguru betina lebih besar daripada jantan dalam hal berat badan dan ukuran tubuh. Ini berbeda dengan banyak spesies hewan lainnya, di mana jantan cenderung lebih besar. Kemampuan reproduksi fleksibel. Kanguru betina memiliki kemampuan untuk mengatur perkembangan embrio dalam rahim mereka, sehingga mereka dapat menunda kelahiran jika kondisi lingkungan tidak mendukung pertumbuhan anak kanguru. Pertarungan jantan. Kanguru jantan sering terlibat dalam pertarungan untuk mendapatkan hak berpasangan dengan betina. Mereka menggunakan kaki belakang mereka untuk menendang dan bertarung dengan lawan-lawannya. Jui dalam kantung. Anak kanguru, yang disebut jui, dilahirkan dalam keadaan yang sangat tidak berkembang dan langsung merayap ke dalam kantung ibunya. Di dalam kantung, mereka akan terus tumbuh dan berkembang selama beberapa bulan sebelum keluar spesies kanguru beragam. Ada lebih dari 60 spesies kanguru yang berbeda di seluruh Australia dan Papua Nugini yang bervariasi dalam ukuran, warna bulu, dan habitat yang mereka huni. Fakta-fakta ini hanya sebagian kecil dari keunikan dan adaptasi menarik yang dimiliki kanguru. Mereka adalah hewan yang mengagumkan dan menjadi salah satu ikon Australia yang paling dikenal di seluruh dunia. Aborigin adalah penduduk asli Australia yang telah menghuni benua itu selama ribuan tahun sebelum kedatangan orang Eropa. Hubungan antara aborigin dan kanguru dalam budaya, mitos, dan kehidupan sehari-hari adalah bagian penting dari warisan dan tradisi budaya mereka. Berikut adalah beberapa aspek hubungan antara aborigin dan kanguru. Makanan tradisional. Kanguru adalah salah satu sumber makanan utama bagi suku aborigin selama ribuan tahun. Daging kanguru adalah sumber protein yang penting dalam diet tradisional mereka. Mereka juga menggunakan bagian lain dari kanguru, seperti kulitnya, untuk berbagai keperluan, termasuk pembuatan pakaian dan peralatan. Mitologi dan cerita rakyat. Kanguru sering muncul dalam mitologi dan cerita rakyat suku aborigin. Mereka memiliki berbagai cerita dan lagu tentang kanguru yang membawa pesan, pelajaran, atau kisah-kisah penting dalam budaya mereka. Kanguru sering dianggap sebagai makhluk yang kuat dan memiliki makna spiritual dalam beberapa kepercayaan aborigin. Seni dan lukisan batu. Seni aborigin sering menggambarkan hewan-hewan yang ada di sekitar mereka, termasuk kanguru. Lukisan batu aborigin yang berasal dari ribuan tahun yang lalu sering menggambarkan gambar kanguru sebagai bagian dari ekspresi artistik mereka. Kanguru dalam pengobatan tradisional. Beberapa suku aborigin menggunakan berbagai bagian dari kanguru untuk tujuan pengobatan tradisional. Mereka percaya bahwa berbagai organ atau bagian dari kanguru memiliki sifat penyembuhan atau penyembuhan khusus. Keberlanjutan dan perlindungan. Beberapa komunitas aborigin yang hidup di daerah pedesaan atau terpencil di Australia masih mempraktikkan perburuan tradisional kanguru. Namun, mereka juga berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan populasi kanguru dan melindungi lingkungan alam mereka. Pendidikan dan konservasi. Beberapa komunitas aborigin telah terlibat dalam program-program konservasi dan pendidikan tentang kanguru. Mereka berperan dalam mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menjaga ekosistem di mana kanguru hidup. Hubungan antara aborigin dan kanguru mencerminkan kedalaman budaya dan hubungan yang kuat antara suku-suku aborigin dengan alam Australia. Kanguru bukan hanya sumber makanan, tetapi juga merupakan bagian penting dari cerita-cerita spiritual dan identitas budaya mereka. Seiring berjalannya waktu dan perubahan dalam masyarakat modern, beberapa aspek dari hubungan ini terus berlanjut. Sementara yang lain,
berubah sesuai dengan tantangan baru yang dihadapi oleh masyarakat aborigin di Australia. Dan itulah cerita luar biasa dari kehidupan fauna yang telah kita bagi. Jangan lupa untuk like, komen, dan tentu saja subscribe. Terima kasih telah bergabung dengan kami di dunia ajaib kehidupan fauna.